Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hermesi Charmina dengan NIM 2306040010 akan membawakan materi terbaru berkaitan dengan demokrasi Indonesia. Materi ini mungkin tidak jauh dari materi sebelumnya, tapi ini lebih terperinci di mana ini akan mengetahui dinamika demokrasi Indonesia. Tapi sebelum itu, kita mengetahui yang pertama, kita harus mengetahui apa itu demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dijalankan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang mereka pilih. Prinsip utama demokrasi adalah pemerintahan yang berlandaskan pada kebebasan, kesetaraan, keadilan, dan partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan politik. Demokrasi Indonesia dimulai setelah kemerdekaan dari penjajah pada tahun 1945. Periode ini ditandai dengan pembentukan negara Republik Indonesia yang merdeka secara politik. Konsep demokrasi mulai diimplementasikan melalui penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu pertama pada tahun 1955, di mana rakyat Indonesia memiliki kesempatan untuk memilih wakil mereka dalam badan legislatif. Jadi, demokrasi Indonesia itu sudah dimulai sejak kemerdekaan Indonesia. Tapi, demokrasi ini muncul dan nampak ketika diadakannya pemilihan umum atau pemilu pada tahun 1955. Yang berikut kita mengetahui bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer ini dimulai ketika Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka hingga berakhir di tahun 1959. Demokrasi parlementer adalah sistem demokrasi yang menempatkan parlemen sebagai bagian fundamental di pemerintahan. Yang kedua, demokrasi terpimpin yaitu pada tahun 1959 sampai pada tahun 1965. Demokrasi terpimpin ini adalah sistem pemerintahan di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan. Jadi pada demokrasi parlementer yaitu pada tahun 1945 sampai 1959, ketika Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka, di mana demokrasi parlementer ini menempatkan parlemen sebagai bagian fundamental di pemerintahan. Sedangkan di demokrasi terpimpin yaitu pada tahun 1959 sampai 1965, demokrasi terpimpin ini adalah sistem pemerintahan di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan. Pada demokrasi terpimpin ini, pemimpin bersifat otoriter dalam mengambil kebijakan, keputusan, maupun segala kepentingan politik. Yang berikut perkembangan demokrasi Indonesia, yang ini lanjutan dari demokrasi yang kedua tadi, yaitu demokrasi terpimpin. Mari kita lihat demokrasi Pancasila Orde Baru, yaitu pada tahun 1965 sampai 1998. Setelah peristiwa G30 SPKI atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia terjadi di tahun 1965, terjadi pergantian pemimpin dari Soekarno menuju Soeharto. Era Orde Baru ini juga dikenal dengan istilah demokrasi Pancasila yang menjadikan Pancasila sebagai landasan demokrasi. Yang berikut demokrasi reformasi, yaitu pada tahun 1998 sampai sekarang. Berakhirnya rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun melahirkan demokrasi baru yang dikenal dengan istilah reformasi. Demokrasi Pancasila Orde Baru itu pada masa Presiden Soeharto. Di sini dia berkuasa selama
dalam kurun waktu yang sangat lama. Dan kita sudah tahu bahwa bagaimana kebijakan-kebijakan dari Soeharto, dan pada awalnya demokrasi Pancasila Orde Baru ini yaitu demokrasi yang mengamalkan nilai Pancasila. Tetapi kita tahu sendiri bahwa dalam perjalanan di mana nilai demokrasi yang mengamalkan nilai Pancasila itu sudah menyimpang ke hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Yang berikut, demokrasi reformasi. Demokrasi reformasi ini kita lihat dari kata reformasi. Reformasi ini artinya perubahan. Jadi demokrasi reformasi ini terjadi pada saat pasca konflik Timur Timur, di mana terjadi pergantian pemimpin, yaitu dari Soeharto ke B.J. Habibie. Di sini terjadi demokrasi reformasi, di mana pemerintahan yang sebelumnya itu tidak memiliki kekuasaan yang sangat jauh, bahkan sangat lama. Pada rezim reformasi ini, di mana kekuasaan itu juga diatur dalam Pancasila dan diatur dalam Undang-Undang Dasar. Dan berakhirnya rezim Orde Baru itu sebagai penutup dari masa kekuasaan pemerintahan yang sangat lama. Yang berikut, dinamika demokrasi Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi pertama Indonesia disahkan pada 18 Agustus 1945 saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Konstitusi ini menetapkan dasar negara, sistem pemerintahan, dan hak asasi manusia. Jadi, Undang-Undang Dasar 1945 ini disahkan sehari setelah proklamirnya kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini terdapat dasar negara, sistem pemerintahan, dan hak asasi manusia. Yang kedua, Konstitusi RIS, di mana RIS ini adalah Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Setelah kemerdekaan, Indonesia mengalami periode federalisme dengan pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS yang memiliki konstitusi tersendiri. Konstitusi RIS, yaitu pada tahun 1949, menetapkan struktur pemerintahan federal antara pusat dan negara-negara bagian. Baik, karena demokrasi ini juga sudah dibahas pada video sebelumnya, jadi sekian saja video yang saya bawakan pada kesempatan ini. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan penulisan maupun pengucapan kata. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.